Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya ke sini lancar sih? Alhamdulillah lancar sih karena tadi naik kendaraan sendiri kan, jadi kayak bebas tidak perlu juga biaya karena tadi juga motor. Jadi berangkat di sini motor ya? Iya, motor Kak. Oke, di sini saya mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda dalam mengikuti sesi coaching kita hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ratu Rizana Arif. Saya berperan menjadi coach yang akan mendampingi kakak dalam sesi coaching kita hari ini. Sebelum lanjut, di sini saya ingin meninjau kembali agar yang kita bahas sebelumnya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tujuan, durasi, biaya, dan waktu coaching kita? Sepertinya tidak ada sih karena sudah jelas semua di dalam agenda itu. Jelas ya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwa kedudukan kita di sini itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya satu dan lainnya, tidak ada yang lebih pintar. Iya. Jadi di sini kakak bisa lebih leluasa untuk menceritakan permasalahan yang mungkin kakak alami. Iya. Di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa sesi coaching kita ini akan berlangsung selama 20 sampai 25 menit sesuai dengan yang telah kita bahas di agreement sebelumnya. Baik, durasinya. Iya. Misalnya yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada sih Kak, karena jelas semua Sudah jelas ya. Oke. Mungkin kita bisa mulai ya. Apakah ada permasalahan yang membawa kakak ke sesi coaching kita ini? Ini sih Kak, saya tuh kayak merasa bingung gitu. Setelah saya lulus kuliah nanti, apakah saya harus ambil karir lanjut S2 ataukah langsung kerja gitu Kak? Jadi masih bingung antara itu. Jadi di sini kakak bingung tentang karir ya? Iya betul Kak. Ingin lanjut S2 atau lanjut kerja? Iya. Apa yang membuat kakak bingung? Begini, kalau lanjut S2 itu kan pertimbangan saya biaya ya Kak. Apalagi dari orang tua juga ada adik saya, yang kedua ini laki-laki mau kuliah, ada juga adik bungsu yang masuk TK masuk SD udah masih panjang juga jenjang pendidikannya, jadi kayak kupikir orang tua gitu, apalagi saya anak pertama tuh kayak jadi beban tersendiri untuk saya gitu, meskipun tidak pernah juga mau menuntut atau bagaimana, tapi kayak saya lebih ke sadar diri saja gitu. Jadi kalau pertimbangan saya mau S2 itu tapi masih ini sih terkait ekonomi gitu, kemudian kalau saya mau lanjut kerja itu saya masih bingung mau kerja di mana Kak gitu. Jadi gitu ya sebenarnya. Apakah di sini kakak sudah pernah membahas sebelumnya dengan orang tuanya kakak terkait lanjut S2 Kak? lanjut S2? Kalau itu sih dari orang tua sih sudah pernah, orang tua bilangnya mana-mana nih yang kamu senangi, ada gitu rezeki nanti seperti itu sih. Cuman kan kayak apa ya, saya lebih kayak mempertimbangkan dan mempersiapkan gitu loh, karena saya tidak merasa aman kok secara finansial gitu. Jadi kayak nanti dia bilang mungkin kerja Kak dulu setelah S1, tapi itu lagi bingung kan mau kerja apa gitu. Oke, jadi di sini kakak memang diserahkan ya semua keputusan orang tuanya kepada kakak. Iya betul saya. Tapi karena ada pertimbangan lain, jadinya kakak mungkin memilih untuk karena ada dua opsi ini ya, yang lanjut kuliah, tapi karena masih banyak pertimbangan lain, mungkin kakak mau lanjut ke kerja. Iya. Tapi saya juga nggak tahu tadi mau kerjanya kerja apa gitu. Oke, apa yang membuat kakak dia mau ingin kerja apa? Pertama kan kalau S1 itu kan Kak, setelah lulus dari psikologi itu kan biasa pilihannya itu melanjut profesi. Nah kalau lanjut profesi itu kan kita bisa jadi seorang psikolog, atau konsultan, atau coaching gitu, jadi coach. Nah itu kalau misalnya profesi. Kemudian kalau ambil S2 itu dia lebih mendalami lagi ilmu psikologi. Nah biasanya dari lulusan S2 ini jadi ilmu psikologi atau dosen seperti itu Kak. Tapi kalau untuk profesi sepertinya saya kurang nggak terlalu berminat. Oke, jadi di sini untuk pilihannya untuk kerja ya. Iya, kalau kakak kalau ambil S2 artinya kakak bisa lanjut ke jadi tenaga pengajar atau ilmu psikologi. Kalau ambil profesi bisa jadi psikolog, konsultan, dan dia tapi saya kurang berminat di profesi. Berarti memang kakak di sini ada kecenderungan untuk lanjut S2 saja. Iya, S2 atau kerja kan? Kerja ya. Oke. Di sini saya mau tanya ya, kakak di sini berarti mahasiswa ya? Iya betul, semester 5. Oke, di sini kakak masih memiliki kebingungan mau lanjut di bidang apa? Apakah selama kuliah kakak sudah punya gambaran tentang mungkin bidang apa yang lebih kakak sukai? Nah itu lagi Kak, kan semester 5 ini seharusnya pemilihan fokus jurusan nih, mau ambil psikolog klinis, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Tapi karena saya lagi orangnya kayak let it flow gitu Kak, jadi kemarin waktu ambil mata kuliah awal kelas itu saya nggak kebagian kelas yang mau saya fokus. Awalnya sama fokus ke klinis,
atau bio atau perkembangan. Tapi kayak di perkembangan itu saya cuma ambil satu mata kuliah di deteksi dini, saya ambil hambatan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian kalau ambil ke apa tadi ini bio, saya ambil anajab dan coaching. Kemudian ambil yang apa lagi tadi satu klinis, saya tidak ke bagian kesehatan sama ke bagian positif. Jadi mata kuliah lainnya ya sudah sepenuhnya saya ambil mata kuliah sosial kayak lingkungan, agama, ambil juga mata kuliah pendidikan yang kayak PAUD, kesulitan belajar seperti itu sih Kak. Oke, jadi di sini saya lihat ada 4 pilihan ya. Iya. 4 pilihan, ada perkembangan tadi, Iya. mata kuliah yang kakak ambil itu ada deteksi, kalau bio ada anajab dan coaching, dan klinis kakak Cuma ambil positif Positif iya, saja. kesehatannya tidak ke bagian oke, dan pendidikan ambil kesulitan belajar dan PAUD. PAUD. Oke, dari semua mata kuliah yang kakak ambil, apa kecenderungan kakak yang lebih nyaman? Sebenarnya sih itu tergantung lagi dari banyak faktor ya Kak. Kalau saya sendiri itu menikmati proses saya belajar gitu, ada tugas. Maksudnya ya memang sudah mengeluh, tapi kan memang ini yang kita inginkan dari awal tuh, yang saya inginkan di jurusan psikologi. Jadi konsekuensinya tugas-tugasnya kita sebagai mahasiswa sudah tanggung jawab kita Ji. Cuman itu Ji yang kayak biasa dapat teman kelompok yang kurang kooperatif. Jadi kayak apalagi untuk saya tuh, saya orangnya kayak selalu selesaikan tugas saya jauh sebelum deadline. Nah, biasa teman-teman saya tuh mendekati deadline semua, jadi kayak saya bisa panik meskipun sudah selesaikan tugas saya kayak gitu. Jadi kayak sejauh ini semua mata kuliah saya nikmati. Jika itu lagi tergantung dari banyak faktor, kayak biasa itu dari teman-teman kan, kemudian juga dari biasa dosen pengampunya, apakah saya suka metode belajarnya atau tidak, itu bisa sangat mempengaruhi sekali sih saya suka atau tidak pelajarannya saya. Oke, jadi ini mata kuliah tergantung lagi ya dari Banyak mungkin faktor lain Iya. kayak dosen pengampu atau temannya mungkin yang tidak kooperatif ya. Oke, untuk tadi saya mau menyinggung lagi terkait dengan mata kuliah. Nah, tadi kakak ada banyak pilihan ya. Iya, Pak. Kakak kira-kira untuk menentukan ini, kira-kira kakak ke depannya, kakak kira-kira lebih suka mata kuliah yang mana? Tadi kan kakak bilang tergantung lagi. Tapi apakah ada kecenderungan kalau misalnya kakak ambil mata kuliahnya, kayak memang saya sukanya kalau belajar tentang begini-begini, seperti itu. Apakah ada gambarannya kakak? Tadi itu sih kayak yang saya suka tuh tadi terkait positif ya, karena di situ di positif psikologi itu dia kayak memberikan beragam intervensi untuk supaya bisa memiliki orang hidup yang lebih baik, kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Itu sih saya suka itu. Kemudian juga saya suka mata kuliah apa lagi ya, ini politik, psikologi politik itu karena saya sebenarnya suka sama isu politiknya saja Ji, dan ini dibahas dari situ dari pandangan sudut pandang psikologi gitu. Lalu kemudian selebihnya itu juga saya enjoy Ji, tapi lebih ke situ sih Kak. Pendidikan juga saya suka, teman-teman saya juga banyak Ji yang bilang kayak bagus beneran jadi guru mengajar mau begitu waktu turun untuk PAUD dan kesulitan belajar kan, waktu saya memberikan arahan pada anak-anak itu mereka bilangnya bagus. Tapi sekarang saya tuh kalau yang saya enjoy itu mata kuliah positif dan politik. Tapi kalau pendapat dari teman saya bagusnya sih dalam bidang pendidikan gitu. Jadi saya juga masih bingung gitu mau mana yang bagus buat saya. Jadi kalau secara personal sendiri kakak merasa lebih enjoy di klinis dan politik. Iya. Tapi karena ada pendapat lain dari teman-teman kakak yang mendukung kakak ambil pendidikan seperti itu. Di sini saya mau tanya terkait kakak sendiri, apakah memang nyaman jadi dengan pendidikan? Kalau saya tuh nyaman gitu, karena saya sadar di potensi saya bisa public speaking saya baik. Beberapa teman-teman juga biasanya minta ajar, biasa bilang, ih kayak cepat kamu ngerti kalau kamu yang jelaskan, bilang gitu. Jadi kayak saya rasa bisa juga mengajar gitu. Cuman itu lagi sih kembali lagi siapa objeknya yang mau kita ajar gitu, karena kan sangat beda sekali ketika kita menghadapi anak-anak, remaja dan dewasa kan Kak, energi yang disalurkan juga pasti beda. Jadi saya rasa itu perlu dipastikan lagi sih mau kalau misalnya mau jadi guru atau pengajar mau ke siapa gitu dalam bidang pendidikan apa. Jadi kakak dia mempertimbangkan itu tadi mau mengajar ke anak-anak, dewasa dan remaja seperti itu Kak. Sejauh ini kakak lebih nyamannya dengan siapa objeknya? Mungkin kakak sudah pernah tadi kakak sempat singgung kalau kakak sudah pernah ke TK, ke PAUD gitu, dan kakak juga telah mengatakan kalau misalnya berbeda ini dan mengajarnya kalau PAUD remaja dan dewasa. Kira-kira kakak lebih enjoy kemana? Kalau saya sih lebih enjoy mungkin ke dewasa ya Kak, karena tuh kalau misalnya di PAUD itu kan kayak misalnya kita tuh harus energinya lebih besar gitu. Ayo dia bermain ini, coba lihat ini, coba ikuti garisnya, gambar ini dan lain sebagainya. Tapi kalau di dewasa kan maksudnya begitu kita menjelaskan, mereka sudah paham bahasa, mereka sudah oh ternyata maksudnya seperti ini gitu. Jadi kayak
kita tinggal menjelaskan lebih konkret lagi sih, selebihnya mereka sudah paham gitu sih. Oke, jadi maaf di sini saya sudah lihat kakak sebenarnya sudah tahu kecenderungannya kakak lebih nyaman di mana ya. Iya, betul. Tadi kakak sempat bilang kalau ada beberapa bidang di jurusannya kakak. Di sini kakak bilang ada klinis, pendidikan, dan kayaknya kalau itu masih di sosial, Sosial. ya. Tapi dari klinis sendiri, kakak sendiri ada nggak merasa ada potensinya kalau kakak ambil prospek yang klinis? Kalau di klinis itu kan ini sih Kak, yang baru saya rasakan itu kan di semester ini psikologi positif saja ya, masa tidak kebagian kelas di psikologi kesehatan gitu. Jadi saya tidak bisa rasakan sih kalau untuk klinis sendiri sebenarnya saya suka gitu, tapi kembali lagi juga kepada dosen pemampunya gitu. Biasanya memang pemberian materinya baik dan have fun itu saya suka gitu Kak. Jadi enak sih. Kemudian kalau di politik itu saya juga suka karena substansi materinya yang dibahaskan. Politik itu banyak isu apalagi terkait keputusan banyak orang ya, kebijakan yang dibuat pemerintah, regulasi-regulasi itu pasti mempengaruhi rakyat besar. Jadi kayak impact-nya ini besar gitu. Dan kemudian kayak tadi di pendidikan, jadi saya rasa itu sih Kak, 3 bidang mungkin kayak klinis, tapi saya juga tidak bisa merasakan kesempatan kesehatan kan karena tidak kebagian luar kelas. Kemudian juga dalam bidang ini sih tadi politik, sosial, dan itu sih pendidikan. Oke, di sini saya mau simpulkan sedikit. Jadi dari beberapa bidang tadi ternyata kakak cenderung ke klinis, pendidikan, atau sosial. Nah, tadi kita kan kembali ke permasalahan awalnya lagi. Ini kakak mengalami kebingungan dengan karir. Kira-kira kakak mau ambil pekerjaan yang prospeknya tuh dari arah mana? Iya. Tapi di sini kakak kan sudah tahu ya, kakak lebih suka klinis, pendidikan, atau sosial. Nah, di sini saya bertanya, apakah kakak sudah mempertimbangkan kira-kira kalau kakak ambil klinis, kira-kira kakak kerjanya di mana? Kalau ambil pendidikan kerjanya di mana, dan sosial kerjanya di mana? Itu sih Kak, kalau sejauh ini sih yang baru ada gambaran sih ke pendidikan ya. Mungkin karena saya tadi maunya ngajar mahasiswa, jadi saya harusnya sih lanjut S2 kan untuk jadi dosen gitu. Kemudian kalau ke klinis itu belum ada gambaran sih Kak, karena kalau misalnya menjadi psikolog kan kita harus ambil profesi. Nah, sementara untuk profesi itu lagi butuh biaya lebih besar dan tidak ada juga beasiswa yang bisa backup itu. Jadi satu pertimbangan lagi. Kemudian kalau di politik itu sosial belum ada sih datanya sama sekali. Jadi memang yang selalu ada gambaran itu ada di pendidikan. Iya. Kakak juga sudah mempertimbangkan kalau di pendidikan kakak lebih nyamannya di objek yang mana? Iya, mahasiswa. Jadi memang bisa saya simpulkan di sini kakak memang ada kecenderungan untuk memilih pekerjaan sebagai dosen seperti itu. Ya ada sih Kak, apalagi teman-teman saya tuh juga bilang kayak Zahra biasa cepat kamu ngerti kalau mengajar kok gitu. Jadi kayak masa sih gitu kan, kita kan butuh feedback ya dari orang lain supaya bisa terus introspeksi diri, bagaimana kita bagusnya di bidang apa. Dan saya rasa nyaman jika juga kalau misalnya kayak temanku bertanya dan menjelaskan karena senang Kak kalau misalnya mereka mengerti gitu. Jadi ya itu sama-sama belajar, jadi senang kasih gitu Kak. Terlepas dari feedback yang kakak terima, dan kakak juga sudah merasa nyaman begitu. Iya, ada perasaan PAUD dan pendidikan. Iya. Dari boleh saya rating ya, dari 1 sampai 10 seberapa mau kakak di pendidikan ini? Apa ya? Mempertimbangkan segala kemungkinan. Mungkin 1 sampai 10 ya Kak. Mungkin 7. Kenapa bisa memilih 7? Kenapa ya? Karena saya pikir masih ada bidang lainnya gitu yang perlu saya eksplor gitu. Misalnya PO, meskipun saya dalam bidang PO itu saya tidak ada ketertarikan sih, tapi kan prospek kerjanya menjanjikan gitu. Apalagi biasanya kayak teman saya biasa, ayo magang di sini, kayak pasti di situ adanya besok prospek kerjanya, jadi kayak bingung Kak lagi gitu kan. Jadi itu sih tambah bingung lagi. Oke. Jadi di sini kakak ya ternyata ada kecenderungan untuk PO gitu. Kecenderungan itu kalau dari saya suka tidak tuh tidak, tapi yang saya pikirkan tuh prospek kerjanya gitu. Prospek kerja. Iya itu sih. Oke. Terlepas dari prospek kerjanya, apakah kakak nyaman dengan PO ini? So far kayak nggak belum sih Kak, kayak bukan diri kurang di situ. Tapi kakak mau di kalau PO? Itu nih lagi pertimbangkan kembali karena terkait prospek kerjanya dan gajinya dan lain sebagainya gitu kan Kak. Jadi itu, tapi nggak merasa nyaman Kak. Nggak merasa nyaman. Lepas dari gaji dan sebagainya. Iya, tapi saya tidak merasa kayak bukan diri di situ. Bukan dirinya. Oke. Apa yang membuat kakak merasa PO tidak
belong to gitu? Karena kayak apa ya, pertama dari mata kuliahnya itu kan coaching. Coaching itu kan dia fokus masa sekarang dan masa depan gitu. Nah saya orangnya kan dari itu flow kak, kayak nggak bisa kak merencanakan sesuatu gitu, nggak bisa kak 5 tahun lagi ke depannya Azahra akan jadi seperti ini, nggak bisa kak. Jadi kayak kayaknya nggak merasa cocok di sini kayak gitu, meskipun saya suka aja komunikasi dengan orang karena kan itu tadi, kalau misalnya saya sadar potensi saya dalam bidang pendidikan Ji, karena saya mampu Ji berkomunikasi bersosialisasi sama orang seperti itu sih kak. Cuman tadi juga itu yang karena pertimbangan prospek kerja, makanya saya juga kan begini kan kita butuh pengalaman ya kak, makanya mungkin magang kayak harus kayak cari-cari mungkin organisasi atau perusahaan di mana yang kayak supaya saya bisa rasakan experience-nya, pengalamannya untuk bisa memutuskan apakah memang oh ternyata ada Ji yang kau suka di sini gitu. Karena prospek kerjanya juga bagus, meskipun tadi juga jadi dosen sih prospek kerjanya juga cukup bagus ya kak. Jadi tadi di sini kakak Pio gitu. Kakak tidak bisa memilih Pio karena memang belum bisa merasakan pengalamannya. Apakah mungkin kondisinya kakak ada kesempatan untuk lebih mengeksplor lagi bidang Pio? Apakah ada kemungkinan kakak mau beralih ke Pio? Kalau saya senang, saya ada kemungkinan kak, karena saya rasa kita tidak bisa menjalani sesuatu kalau kita tidak suka hal tersebut. Misalnya kayak ini bidang psikologi, sesulit apapun tugasnya, saya selalu percaya kayak finish what you start gitu. Kayak ini yang aku ambil dari awal, jadi harus selesaikan gitu. Jadi kayak butuh lagi kasih pengalaman apakah saya suka atau tidak dalam prospek kerja kan, karena yang kita pelajari selama ini kan baru teori kan kak, belum ada langsung turlapnya gitu. Jadi kayak sih pertimbangkan sih. Dari 1 sampai 10 nih Pio, kira-kira kakak 6. Berarti memang lebih tinggi dari pendidikan. Iya, pendidikan. Kalau itu tadi sosial kira-kira 1 sampai 10 berapa? Kalau sosial tuh kak, saya tuh suka teorinya, hal yang dibahas. Tapi terkait sepertinya saya belum tahu gitu loh kak, apa saja gitu yang jadi bisa jadi psikologi sosial itu bisa jadi apa gitu. Mungkin bisa juga jadi dosen tapi ambil teori sosial gitu, atau kan mungkin kayak jadi konsultan politik kan seperti itu kata, kayaknya lebih tidak terlalu suka. Saya cuma suka teori yang dibahas untuk menemukan prakteknya langsung dulu. Jadi di sini saya simpulkan kakak memang suka yang berdiskusi. Iya betul, ngomong, sosialisasi. Pendidikan juga bisa juga berdiskusi. Iya betul. Apalagi kan kita mengajar kan kak, mulai feedback gitu. Oke. Di sini saya lihat memang kakak ada kecenderungannya di pendidikan. Gitu. Apakah kakak sudah pernah mempersiapkan diri kalau misalnya kapan-kapan nanti kakak ambil pendidikan? Pendidikan maksudnya nih untuk lanjut S2 atau bagaimana? Mau lanjut sebagai dosen misalnya, mau ambil bidang di pendidikan, apakah ada yang sudah kakak persiapkan? Kalau sejauh ini sih belum ada, karena kalau pendidikan itu saya kayak mungkin ya itu tadi sih mau lanjut S2 saja. Mungkin cuma kayak pilih-pilih kampusnya. Seperti itu. Oke, maaf. Jadi tadi kan kita kakak di sini ternyata masih ragu-ragu mau lanjut S2 ya seperti itu. Kalau kakak nanti lulus S1, nah ini kakak kira-kira mau masuk ke karir yang mana? Kira-kira kalau di lulusan S1 psikologi kakak kan kira-kira prospek kerjanya itu apa saja? Kalau psikologi itu lumayan banyak sih kak, tapi sepertinya kalau saya sendiri mungkin akan coba CPNS dulu, karena di situ kemarin saya lihat kakak kelas saya katanya saya mendaftar di situ kayak banyak jadi bilang prospek kerja psikologi, jadi mungkin akan aku coba jadi dulu di situ toh. Ya insya Allah kalau misalnya ada biaya baru mau lanjut S2, tapi rezeki tidak ada yang tahu, sempat ada nih memang rezekinya kan untuk lanjut S2 langsungnya mungkin lanjut S2, tapi kalau memang belum ada ya kerja dulu sih. Jadi masih kakak sudah ada rencana ya kalau lulus S1 tidak ada misalnya amit ya, kalau tidak rezeki dulu S2 kakak ternyata sudah ada plan untuk ambil kerja CPNS gitu. Di sini kakak kebingungannya ambil CPNS itu prospek kerjanya gimana? Iya, karena kan itu kan daftarnya banyak banget ya kak. Ya. Apalagi itu juga saya pikir tuh saya maunya tuh yang dekat dengan orang tua saya yang di kampung gitu, karena jangan sampai kalau misalnya kita jadi CPNS itu kan sudah terikat dengan negara, berarti kita harus mengabdi bertahun-tahun, misalnya kan baru bisa pindah domisili lagi ke asal Sulawesi Selatan gitu ya. Misalnya aku lihat-lihat dulu sih nanti ambilnya di mana, dan karena belum tahu juga lebih eksplor mendalam tentang prospek kerja di psikologi S1 dalam bidang CPNS itu apa saja, jadi belum terlalu tahu sih kak. Cuman kayak kalau misalnya ada kesempatan sih
Ya mungkin kalau belum ada rezeki mungkin coba cari kerja dulu di situ. Oke, di sini kan tadi kakak sempat singgung juga tentang ada cutting kenalan. Apakah kakak sudah pernah coba tanya-tanya mereka mungkin terkait prospek kerjanya? Itu sih mereka bilang sih kayak di rumah sakit banyak, di perusahaan juga banyak gitu, kayak untuk pengembangan karir gitu seperti itu sih, kayak oh ternyata kayak lumayan banyak. Terus juga ada ini teman saya yang dia ambil PGSD kan, dia bilang ini ternyata psikologi bisa langsung mau jadi guru SD atau guru TK, tiga PAUD, kalau mau jadi sih sambil PPG. Jadi saya kayak alhamdulillah sih kalau prospek kerjanya psikologi lumayan banyak juga kan. Iya. Oke, berarti di sini kakak memang kecenderungannya di pendidikan dan saya lihat sudah ada nih sebenarnya ini lamaran kalau misalnya lulus mau ambil CPNS kalau memang belum ada rezekinya untuk lanjut kuliah ya. Nah, ini kakak kalau misalnya ambil CPNS nanti gitu, kan tadi kakak bilang ada banyak jalanannya kan psikologi. Kira-kira kakak sudah ada gambaran mau ambil ranah yang mana maksudnya sih kalau di CPNS? Nah itu lagi sih kan yang kita tahu kan baru ranahnya saja ya kan dalam bidang rumah sakit apa, tapi kan kita belum tahu tugasnya seperti apa. Jangan sampai kita asal-asalan tapi kita tidak tahu job desk-nya sebenarnya seperti apa, itu kan bisa jadi lain lagi gitu. Jadi sejauh ini baru tahunya sampai situ, jika belum tahu, belum explore lebih dalam lagi uraian proses kerjanya. Karena pasti kan kita harus menyesuaikan dengan dirinya kita lagi toh. Jadi di sini kakak sudah tahu ya bagaimana supaya bisa menentukan prospek itunya tadi mau kerja di mana. Iya. Nantinya kakak harus cari tahu dulu job desk-nya seperti Iya, apa job yang desk. sesuai dengan diri kakak. Dan di sini kakak belum tahu kira-kira kakak sesuai di mana. Kalau Dan mungkin kakak dari tadi sisi pendidikan. mungkin ke pendidikan sih kak. Tuh. Tapi kakak yakin nggak kalau misalnya ambil pendidikan? Insya Allah yakin ya, karena aku suka juga maksudnya mengajar. Teman-teman juga bilang bagus sih juga kalau menerangkan tuh, jadi mungkin Ambil pendidikan. iya. Oke. Mungkin di sini asal boleh disimpulkan sedikit ya dari terkait dengan permasalahan yang kakak alami, kebingungan karir yang kakak alami, kakak bingung mau ambil S2 atau profesi atau kerja, kakak bilang masih banyak yang harus dipertimbangkan kalau mau ambil S2. Jadi mungkin ada kemungkinan kakak ambil kerja gitu. Di sini saya sudah tanya kakak, kakak lebih nyaman di bidang apa di kuliahnya, kakak bilang pendidikan. Dan kakak ternyata sudah ada plan kalau misalnya nanti lulus mau ambil CPNS. Iya. Oke. Dan di CPNS nanti kira-kira kakak mau ambil yang Pendidikan juga. Dan kakak yakin nih kalau ambil pendidikan? Insya Allah yakin ya, karena lebih siap kan dengan potensi yang kita miliki kak. Kalau misalnya tadi juga lagi mau ambil lagi bio, merasa nggak bilong kak di situ, nggak sefrekuensi dengan hal itu kan. Bagaimana mau kak jalani hari-hariku kalau itu nggak khusyuk kan? Oke, baik. Apakah kakak sudah menemukan insight dari hasil diskusi kita? Mungkin ya sih kak, saya lebih merasa lebih tahu ke depannya. Saya mungkin entah kalau bukan kerja, ya itu pilihan S2. Kalau misalnya ada rezeki toh kak, langsung mungkin akan S2 kak, dan jadi dosen kak. Aku tahu diriku bagusnya pendidikan, mengajar, menerangkan seperti itu. Dan kalau misalnya tidak sih, mungkin ambil pekerjaan setelah lulus S1, cuma perlu explore lagi dalam bidang hal tadi terkait dengan job desk-nya, karena saya merasa sesuai atau tidak di situ. Oke, jadi saya lihat kakak sudah menemukan jawaban. Iya. Sudah menemukan jawaban, yakin? Iya. Jawaban dari hasil kajian kita hari ini. Iya. Baik, terima kasih banyak ya kak atas feedback yang diberikan. Saya merasa lebih punya petunjuk untuk besok mau seperti apa. Oke. Kalau begitu mungkin sesi coachingnya saya akhiri. Terima kasih banyak atas kesempatan kesediaan kakak untuk bercerita. Mohon maaf juga apabila selama sesi coaching saya mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati kakak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak.